Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta, SE AK MMCA. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari chapter 5, yaitu Analyzing Investing Activities Intercorporate Investment. Next. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ridman Giffar Widakdo, dengan NIM 2021 1111014. Saya Ramaldian Putra dengan NIM 2021 1111021. Saya Muhammad Irfan Daulay dengan NIM 2021 1111036. Next. Baik, yang pertama, Analyzing Intercompany and International Activities. Itu ada investment securities, equity accounting, business combination, derivative securities, dan fair value. Di investment securities ada 3, yaitu accounting for investment securities, disclosure of investment securities, dan analyzing investment securities. Lalu di equity accounting ada 2, yaitu accounting mechanic dan analysis implication. Lalu di business combination ada 3, yaitu accounting mechanic, analysis implication, dan yang ketiga purchase versus pooling. Lalu di derivative securities ada 4, yaitu defining a derivative, derivative classification and accounting, derivative disclosure, analysis of derivative. Lalu yang keempat ada fair value option. 3 itu fair value requirements, fair value disclosures, analysis implication. Next. Yang pertama ada investment securities. Di investment securities ada subbab, yaitu debt securities, equity securities, fair value option, lalu ada analyzing investment securities. Next. Investment securities yaitu perusahaan menginvestasikan aset dalam surat berharga, juga disebut surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Surat berharga investasi bervariasi secara luas dalam hal jenis surat berharga yang diinvestasikan oleh perusahaan dan tujuan dari investasi tersebut. Beberapa investasi adalah tempat penyimpanan sementara untuk kas berlebih yang dipegang sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Mereka juga dapat mencakup dana yang menunggu untuk diinvestasikan dalam peralatan, perlengkapan, dan aset operasional lainnya, atau dapat digunakan sebagai dana untuk pembayaran kewajiban. Tujuan dari tempat penyimpanan sementara ini adalah untuk mengalokasikan kas tidak terpakai dengan cara yang produktif. Investasi lainnya misalnya partisipasi ekuitas dalam afiliasi, seringkali merupakan bagian integral dari aktivitas inti perusahaan. Surat berharga investasi dapat berbentuk utang atau ekuitas. Surat berharga utang adalah surat berharga yang mewakili hubungan kreditur dengan entitas lain. Contohnya adalah obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, catatan, dan surat berharga munisipal. Surat berharga ekuitas adalah surat berharga yang mewakili kepentingan kepemilikan dalam entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditebus. Perusahaan mengklasifikasikan surat berharga investasi di antara aset lancar dan atau tidak lancar, tergantung pada horizon investasi dari surat berharga tersebut.
Lalu di accounting for investment securities ada 3 debt securities. Yang pertama adalah debt securities, yaitu surat berharga utang mewakili hubungan kreditur dengan entitas lain. Contoh-contoh termasuk obligasi pemerintah dan munisipal, obligasi perusahaan dan catatan, serta utang yang dapat dikonversi. Surat berharga diklasifikasikan sebagai perdagangan dipegang hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual. Pedoman akuntansi untuk surat berharga utang berbeda tergantung pada jenis surat berharga tersebut. Kriteria untuk klasifikasi dan akuntansi untuk setiap kelas surat berharga utang. Pertama ada held to maturity securities. Adalah jumlah berharga yang manajemen memiliki baik kemampuan maupun niat untuk dipegang hingga jatuh tempo. Surat berharga ini dapat berupa jangka pendek. Dalam hal ini diklasifikasikan sebagai aset lancar atau jangka panjang. Dalam hal ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar jika jangka panjang. Perusahaan melaporkan surat berharga yang dipegang hingga jatuh tempo dalam jangka pendek atau juga jangka panjang pada neraca keuangan dengan nilai perolehan biaya yang diamortisasi. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari surat berharga ini yang diakui dalam pendapatan. Pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian yang direalisasi termasuk amortisasi premi atau diskon pada surat berharga jangka panjang dimasukkan dalam pendapatan. Klasifikasi dipegang hingga jatuh tempo hanya digunakan untuk surat berharga utang. Yang kedua ada trading securities. Adalah surat berharga utang atau ekuitas yang tidak mempengaruhi, yang dibeli dengan niat atau dikelola secara aktif dan dijual untuk memperoleh keuntungan dalam waktu dekat. Surat berharga perdagangan merupakan aset lancar. Perusahaan melaporkannya dengan nilai wajar agregat pada setiap tanggal neraca keuangan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau perubahan nilai wajar dari surat berharga yang dipegang. Dan keuntungan kerugian yang direalisasi atau keuntungan atau kerugian dari penjualan dimasukkan dalam pendapatan bersih. Pendapatan bunga dari surat berharga perdagangan yang dipegang dalam bentuk utang dicatat saat diperoleh. Pendapatan individen dari surat berharga perdagangan yang dipegang dalam bentuk ekuitas dicatat saat diperoleh. Klasifikasi perdagangan yang digunakan baik untuk surat berharga utang maupun ekuitas. Yang ketiga ada available for sale securities. Adalah surat berharga utang atau ekuitas yang tidak mempengaruhi, yang tidak diklasifikasikan sebagai surat berharga perdagangan atau surat berharga yang dipegang hingga jatuh tempo. Surat berharga ini dimasukkan di antara aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada jangka waktu dan niat manajemen mengenai penjualannya. Surat berharga ini dilaporkan dengan nilai wajar pada neraca keuangan. Namun, perubahan nilai wajar dikecualikan dari pendapatan bersih, dan sebagai gantinya dimasukkan dalam pendapatan amortisasi, premi atau diskon pada surat berharga jangka panjang. Dicatat saat diperoleh pada surat berharga ekuitas yang tersedia untuk dijual. Dividen dicatat dalam pendapatan saat diperoleh. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi pada surat berharga tersedia untuk dijual dimasukkan dalam pendapatan. Klasifikasi tersedia untuk dijual digunakan baik untuk surat berharga utang maupun ekuitas. Yang keempat ada transfer between categories. Adalah ketika niat atau kemampuan manajemen untuk melaksanakan tujuan surat berharga investasi mengalami perubahan signifikan. Surat berharga biasanya harus direklasifikasi atau dipindahkan ke kelas lain. Biasanya surat berharga utang yang diklasifikasikan sebagai dipegang hingga jatuh tempo tidak dapat dipindahkan ke kelas lain kecuali dalam keadaan luar biasa seperti dalam penggabungan, akuisisi, pelepasan aset, penurunan kualitas kredit yang signifikan, atau peristiwa luar biasa lainnya. Selain itu, transfer dari tersedia untuk dijual ke perdagangan biasanya tidak diizinkan.
Namun setiap kali transfer surat berharga antar kelas terjadi, surat berharga harus disesuaikan dengan nilai wajarnya. Persyaratan nilai wajar ini memastikan bahwa perusahaan yang mentransfer surat berharga secara langsung mengakui di laporan laba rugi perubahan nilai wajar. Hal ini juga mengurangi kemungkinan perusahaan dapat menyembunyikan perubahan nilai wajar dan mentransfer surat berharga ke kelas lain yang tidak mengakui perubahan nilai wajar dalam pendapatan. Selanjutnya ada equity securities. Itu surat berharga ekuitas mewakili kepentingan kepemilikan dalam entitas lain. Contohnya adalah saham biasa, saham preferen, dan hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan surat kepemilikan seperti waran, hak saham, dan opsi beli dan jual. Saham preferen yang dapat ditebus dan surat berharga utang yang dapat dikonversi tidak dianggap sebagai surat berharga ekuitas. Mereka diklasifikasikan sebagai surat berharga utang. Ada dua motivasi utama bagi perusahaan untuk membeli surat berharga ekuitas. Yang pertama, untuk mempengaruhi direktur dan manajemen entitas lain, seperti pemasok, pelanggan, anak perusahaan. Atau yang kedua, untuk menerima pendapatan dividen dan apresiasi harga saham. Perusahaan melaporkan investasi dalam surat berharga ekuitas berdasarkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas perusahaan yang diinvestasikan. Bukti dari kemampuan ini biasanya didasarkan pada presentasi surat berharga yang dikendalikan oleh perusahaan investor. Presentasi ini adalah paduan dan dapat digalakkan oleh faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh yang signifikan dapat diberikan melalui kontak, bahkan tanpa presentasi kepemilikan yang signifikan. Berikut ini merupakan klasifikasi dan akuntansi untuk surat berharga ekuitas. Pertama, no influence, less than 20% holding, lalu significant influence, di antara 20 dan 50% holding, lalu controlling interest, yaitu di atas 50%. Yang ketiga, the fair value option. Standar terbaru memungkinkan perusahaan melaporkan surat berharga yang dipegang hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dengan nilai wajar secara selektif. Jika sebuah perusahaan memilih opsi ini, maka akuntansi dan surat berharga tersedia untuk dijual dan surat berharga dipegang hingga jatuh tempo akan serupa dengan surat berharga perdagangan. Secara khusus untuk semua surat berharga investasi seperti perdagangan tersedia untuk dijual dan dipegang hingga jatuh tempo. Nilai tercatat pada neraca akan menjadi nilai wajar. Dapat diterapkan secara sukarela dengan cara yang selektif untuk setiap kelas surat berharga yang dipilih oleh perusahaan. Namun begitu, nilai wajar telah diadopsi untuk suatu kelas surat berharga. Perusahaan tidak dapat membatalkan opsi tersebut. Kami akan membahas opsi nilai wajar secara rinci dalam bagian selanjutnya dari bab ini. Opsi nilai wajar tidak tersedia untuk investasi ekuitas yang perlu dikonsolidasi. Umumnya, opsi ini juga tidak diizinkan untuk surat berharga, di mana berlaku metode ekuitas dalam akuntansi. Next dong. Selanjutnya ada analyzing investment securities. Jadi di analisa sekuritas investasi mempunyai dua tujuan utama. Tujuan utama yang pertama adalah untuk memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi dan pembiayaan. Lalu yang tujuan utama yang kedua adalah untuk menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi dan atau melibatkan manajemen laba sekuritas investasi.
Kami membatasi analisis kami pada sekuritas utang dan sekuritas yang tidak berpengaruh, dan dapat dipasarkan sekuritas ekuitas. Lalu tujuan analisis sekuritas lainnya ada dua, yaitu yang pertama adalah separating operating from investing assets and performance. Jadi separate, dan yang satu lagi ada analyzing accounting distortions from securities. Jadi yang pertama separating operating from investing asset and performance, yaitu kinerja operasional dan investasi sebuah perusahaan harus dianalisis secara terpisah. Hal ini karena kinerja investasi perusahaan dapat mengubah kinerja operasional sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi seorang analis untuk menghapus semua keuntungan atau kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi, termasuk dividen, pendapatan bunga, dan keuntungan dan kerugian yang direalisasikan maupun yang tidak direalisasikan saat mengevaluasi kinerja operasional. Tidak ada solusi siap pakai untuk menentukan apakah investasi sekuritas dan arus pendapatan terkait bersifat investasi atau operasional. Klasifikasi ini harus dilakukan berdasarkan penilaian apakah setiap investasi adalah bagian strategis dari operasi atau hanya dilakukan untuk tujuan investasi. Yang kedua ada analyzing accounting distortion from securities. Analyzing accounting distortion from securities. ASC 320 mengambil langkah penting menuju akuntansi nilai wajar untuk sekuritas investasi. Namun, standar ini tidak sepenuhnya menganut akuntansi nilai wajar. Sebaliknya, standar ini merupakan suatu kompromi antara harga historis dan nilai wajar, meninggalkan banyak isu yang belum terselesaikan, bersama dengan peluang untuk manajemen laba. Hal ini berarti seorang analis harus memeriksa pengungkapan terkait sekuritas investasi untuk mengidentifikasi potensi distorsi akibat metode akuntansi dan manajemen laba. Analisis ini sangat penting ketika menganalisis lembaga keuangan dan perusahaan asuransi, karena aktivitas investasi merupakan inti dari operasi mereka dan menyediakan sebagian besar pendapatan mereka. Berikut adalah beberapa potensi distorsi yang disebabkan oleh akuntansi untuk sekuritas investasi yang harus diperhatikan oleh seorang analis. Yang pertama ada kesempatan untuk perdagangan keuntungan. Yang kedua ada liabilitas diakui dengan biaya. Lalu yang ketiga ada definisi yang tidak konsisten dari sekuritas ekuitas. Lalu yang keempat ada klasifikasi berdasarkan niat. Next, materi selanjutnya akan diteruskan dan dilanjutkan oleh Rama Aldian Putra.
Selanjutnya ada equity method accounting. Equity method accounting atau akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan, di mana perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan, namun tidak mengendalikan perusahaan yang diinvestasikan. Berbeda dengan investasi pasif yang telah kita bahas sebelumnya, investasi metode ekuitas dilaporkan dalam neraca nilai terkoreksi, bukan dengan nilai pasar. Jika awalnya dibeli dengan nilai buku, jumlah yang dilaporkan setara dengan persentase ekuitas pemegang saham. Pemegang saham perusahaan yang diinvestasikan yang dimiliki oleh investor. Akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20% hingga 50% dari saham suara dari surat berharga ekuitas perusahaan. Namun, kriteria penggunaan metode ekuitas adalah apakah perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan, terlepas dari persentase saham yang dimiliki. Penerapan akuntansi metode ekuitas secara luas digunakan untuk investasi dalam afiliasi yang tidak terkonsolidasi, kemitraan, dan usaha patungan. Jenis investasi ini telah meningkat secara signifikan seiring dengan upaya perusahaan untuk membentuk aliansi korporat untuk memanfaatkan aset secara efektif dan memperoleh keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme yang terkait dengan akuntansi metode ekuitas untuk memahami apa yang dilaporkan dan apa yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada analisis implication of intercorporate investment. Ada 3. Yang pertama, recognition of investee company earnings. Akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa setiap dolar yang diperoleh oleh perusahaan afiliasi setara dengan $1 yang diperoleh oleh investor, meskipun belum diterima dalam bentuk tunai, sementara mengabaikan potensi kewajiban pajak induk dari pengiriman laba oleh afiliasi. Kesetaraan pendapatan $1 per $1 tidak boleh dianggap sebagai hal yang pasti. Yang kedua ada unrecognized capital investment. Akun investasi sering disebut sebagai konsolidasi satu baris. Hal ini karena akun ini mewakili persentase kepemilikan investor dalam ekuitas pemegang saham perusahaan yang diinvestasikan. Di balik saldo investasi ini, terdapat aset dan kewajiban mendasar dari perusahaan yang diinvestasikan. Ada sejumlah besar aset dan kewajiban perusahaan yang diinvestasikan yang tidak tercatat di neraca investor. Contoh kasusnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola memiliki sekitar 36% saham di Coca-Cola Enterprise, salah satu perusahaan botolannya. Perusahaan ini mencatat investasi ini dengan metode ekuitas dan melaporkan saldo investasi per 31 Desember 2004 sebesar $1.679 juta. Kira-kira bagian proporsionalnya dari ekuitas pemegang saham Coca-Cola Enterprise atau CCE yang mencapai 5,4 miliar.
Neraca CCE melaporkan total aset sebesar 26,4 miliar dolar dan total kewajiban sebesar 21 miliar dolar. Saldo investasi pada neraca Coca-Cola yang mewakili 5% dari total aset yang dilaporkan tidak mencerminkan investasi dan leverage keuangan yang jauh lebih besar. Yang ketiga ada provision for taxes on undistributed subsidiary earnings, yaitu ketika laba yang belum dibagikan dari anak perusahaan dimasukkan ke dalam pendapatan sebelum pajak perusahaan induk, baik melalui konsolidasi atau akuntansi metode ekuitas. Hal ini dapat membutuhkan penyediaan pajak yang bersamaan. Penyediaan ini tergantung pada tindakan dan niat perusahaan induk. Praktik saat ini mengasumsikan bahwa semua laba yang belum dibagikan akan dialihkan ke perusahaan induk, sehingga perusahaan induk membuat penyediaan pajak dalam periode berjalan. Namun, asumsi ini dapat diatasi jika bukti meyakinkan menunjukkan bahwa anak perusahaan baik memiliki atau akan menginvestasikan laba yang belum dibagikan secara permanen atau akan mengirimkan laba melalui likuidasi bebas pajak. Selanjutnya ada business combination. Business combination mengacu pada penggabungan atau akuisisi bisnis. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi sebagian besar atau seluruh surat berharga ekuitas dari satu atau lebih perusahaan lain. Pembahasan kami dalam bagian ini terbatas pada akuisisi saham perusahaan yang diinvestasikan. Pembelian aset diperlukan tidak berbeda dengan pembelian aset lainnya. Aset dicatat dengan harga pembelian. Gabungan bisnis mengharuskan bahwa laporan keuangan selanjutnya melaporkan aktivitas gabungan entitas baru ini. Akuntansi untuk gabungan bisnis memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aset dan kewajiban dari entitas baru tersebut. Yang pertama ada Accounting for Business Combination yang akan membahas mengenai Consolidated Financial Statement, Mechanics of Consolidation, dan Impairment of Goodwill. Yang pertama Consolidated Financial Statement atau laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu set laporan. Laporan keuangan perusahaan induk mencerminkan kepemilikan saham di anak perusahaan melalui akun investasi. Dari sudut hukum, perusahaan induk memiliki saham anak perusahaan. Namun, perusahaan induk tidak memiliki aset anak perusahaan dan biasanya tidak bertanggung jawab atas hutang anak perusahaan meskipun seringkali memberikan jaminan atas hutang tersebut. Laporan keuangan konsolidasi mengabaikan identitas hukum terpisah dari perusahaan induk dan anak perusahaan guna mengutamakan substansi ekonomi, atau dengan kata lain, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan entitas bisnis yang dikendalikan oleh satu perusahaan tunggal, yaitu perusahaan induk. Yang kedua ada Mechanics of Consolidation. Konsolidasi melibatkan dua langkah, agresi dan eliminasi. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi menggabungkan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya anak perusahaan dengan item-item
yang sesuai dalam laporan keuangan perusahaan induk. Langkah kedua adalah menghapus transaksi antar perusahaan atau akun timbal balik untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan pendapatan secara prematur. Efek bersih dari konsolidasi pada neraca adalah melaporkan anak perusahaan yang diakuisisi dengan nilai pasar wajar pada tanggal akuisisi. Artinya, semua aset fisik dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari anak perusahaan dilaporkan dengan nilai penilaiannya. Setiap kelebihan harga pembelian di atas nilai pasar wajar dari aset yang dapat diidentifikasi ini dicatat sebagai goodwill. Yang ketiga ada impairment of goodwill. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, dan oleh karena itu tidak diamortisasi. Namun, goodwill ini tunduk pada tinjauan tahunan untuk penurunan nilai. Jika nilai pasar saat ini kurang dari saldo investasi, maka goodwill dianggap terganggu, dan kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang selanjutnya ada issues in business combination. Dalam issues in business combination ada contingent consideration, ada allocating total cost, ada in process research and development atau IPR&D, ada debt in consolidated financial statement, ada gain on subsidiary IPOs. Selanjutnya ada pre-acquisition sales and income. Yang terakhir ada push down accounting. Yang pertama, contingent consideration. FASB telah mengusulkan revisi terhadap standar gabungan bisnis yang mencakup akuntansi baru untuk pertimbangan kontingensi. Dalam standar yang diusulkan, nilai wajar bisnis yang diakuisisi harus ditentukan pada tanggal akuisisi. Terdapat nilai wajar kewajiban pembeli untuk pembayaran kontingensi yang tersemat dalam perjanjian. Jumlah itu akan dimasukkan dalam harga beli. Artinya, kesepakatan untuk pembayaran di masa depan harus dihargai dengan nilai wajar pada tanggal pembelian dan terus direvaluasi setiap kuartal selanjutnya untuk mencerminkan kinerja aktual. Hal ini akan menghasilkan volatilitas pendapatan karena pertimbangan kontingensi dinilai ulang. Yang kedua, allocating total cost. Setelah perusahaan menentukan total biaya entitas yang diakuisisi, penting untuk mengalokasikan biaya ini ke aset-aset individu. Semua aset yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dan kewajiban yang diambil dalam sebuah gabungan bisnis diberikan bagian dari total biaya, biasanya sebanding dengan nilai wajar mereka pada tanggal akuisisi. Aset yang dapat diidentifikasi meliputi aset tak berwujud maupun aset berwujud. Yang ketiga ada in process research and development. Beberapa perusahaan menanggung sebagian besar biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan yang dibeli. Selain itu, telah terjadi peningkatan drastis dalam penghapusan ini dalam dekade terakhir, terutama di industri teknologi tinggi. Di bawah GAAP sebelumnya, praktik ini menarik karena memungkinkan perusahaan yang mengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan alokasi harga pembelian ke goodwill. Dengan demikian, mengurangi atau menghindari biaya pendapatan masa depan dari amortisasi goodwill yang dihasilkan. Penyalahgunaan penghapusan IPR&D
mendorong SEC untuk menyelidiki penggunaannya. Beberapa akuisisi kemudian ditantang dan perusahaan-perusahaan tersebut diminta untuk menyajikan kembali laporan keuangan historis. Baru-baru ini, FASB mengusulkan agar IPRND diakui sebagai aset dan diamortisasi daripada diakui sebagai beban. Yang keempat ada Debt in Consolidated Financial Statement. Kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai hak tanggungan atas sebuah pool aset bersama. Kreditur, baik yang berjaminan atau tidak berjaminan, hanya memiliki akses ke aset yang dimiliki oleh perusahaan tertentu yang mengakibatkan kewajiban tersebut dalam kasus kegagalan. Jika perusahaan induk memberikan jaminan atas kewajiban anak perusahaan, maka kreditur memiliki jaminan tersebut sebagai keamanan tambahan dengan potensi tindakan penuntut. Neraca konsolidasi tidak membantu kita dalam menilai sejauh mana perlindungan yang dinikmati oleh kreditur. Untuk menilai keamanan kewajiban, analisis kita harus memeriksa laporan keuangan individu dari setiap anak perusahaan. Kita juga harus ingat bahwa kendala hukum tidak selalu menjadi ukuran yang efektif terhadap kewajiban. Sebagai contoh, American Express baru-baru ini menanggung kewajiban anak perusahaan gudang bukan karena kewajiban hukum apapun, melainkan karena kekhawatiran terhadap reputasinya sendiri. Yang kelima ada gains on subsidiary IPOs. Taicom Ltd, anak perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh Taiko International Ltd, menjual saham yang sebelumnya diterbitkan kepada pihak eksternal dalam penawaran umum perdana atau IPO. Sebagai hasil dari penjualan ini, kepemilikan persentase Taiko International Ltd di Taicom Ltd berkurang dari 100 menjadi 89%. Dan perusahaan induk mencatat keuntungan sebelum pajak sebesar 2,1 miliar dolar atau 1,01 miliar dolar setelah pajak. Dalam laporan konsolidasi laba rugi, IPO oleh anak perusahaan menjadi semakin umum karena perusahaan mencari untuk merealisasikan keuntungan yang belum diakui dalam nilai saham anak perusahaan mereka, sambil tetap mempertahankan kendali atas anak perusahaan tersebut. Yang keenam ada pre-acquisition sales and income. Ketika akuisisi anak perusahaan terjadi di tengah pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam pendapatan anak perusahaan mulai dari tanggal akuisisi ke depan. Pengaruhnya terhadap laba bersih konsolidasian sama untuk kedua metode, yaitu hanya laba bersih perusahaan yang diakuisisi setelah tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laba konsolidasi. Namun, pertumbuhan pendapatan atau penjualan dapat sangat berbeda, tergantung pada tanggal akuisisi dan besarnya penjualan perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang pertumbuhannya terutama melalui akuisisi dibandingkan dengan perusahaan dengan pertumbuhan organik atau internal dapat menjadi sulit untuk dianalisis. Jumlah pendapatan sebelum akuisisi kemungkinan besar dianggap tidak material dan dimasukkan dalam kategori pengeluaran lain daripada dilaporkan sebagai pos terpisah. Salah satu petunjuk terhadap metode akuntansi yang digunakan dengan memeriksa pengungkapan pro forma yang diperlukan dalam catatan akuisisi, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan penjualan dan pendapatan per forma seolah-olah perusahaan yang diakuisisi telah dimasukkan sepanjang tahun. Perbandingan penjualan per forma ini dengan penjualan konsolidasian yang dilaporkan dapat memberikan wawasan tentang pilihan akuntansi yang dibuat oleh manajemen di area ini. Yang terakhir ada pushdown accounting. Isu kontroversial adalah bagaimana perusahaan yang diakuisisi melaporkan aset dan kewajiban ini dalam laporan keuangan terpisah mereka.
atau jika perusahaan tersebut tetap ada sebagai entitas terpisah dan diperdagangkan secara publik. SEC mensyaratkan bahwa transaksi akuisisi yang menyebabkan suatu entitas menjadi sebagian besar dimiliki atau sebagaimana didefinisikan dalam regulasi SX harus membentuk dasar akuntansi baru untuk aset dan kewajiban yang diakuisisi apabila jika perusahaan yang diakuisisi menerbitkan surat berharga di pasar publik. Yang selanjutnya ada derivatif securities yang akan dibacakan oleh teman saya Irfan. Ya, selanjutnya ada derivative securities. Di derivative securities ada defining a derivative, ada accounting for derivative, dan 3 ada disclosure for derivative. Next, di defining a derivative ada 3. Yang pertama ada futures contract, swap contract, dan option contract. Yang pertama future contract. Future contract merupakan perjanjian antara 2 atau lebih pihak untuk membeli atau menjual suatu komoditas atau aset keuangan tertentu pada tanggal yang akan datang, atau disebut tanggal penyelesaian, dan dengan harga yang pasti. Kontrak berjangka tersedia untuk sebagian besar komoditas dan aset keuangan. Juga mungkin untuk membeli kontrak berjangka pada indeks seperti indeks saham S&P 500. Dan yang kedua, swap contract. Swap contract merupakan perjanjian antara 2 atau lebih pihak untuk saling menukar arus kas di masa depan. Umumnya digunakan untuk lindung nilai risiko, terutama risiko suku bunga dan mata uang asing. Pada bentuk dasarnya, swap melindungi exposure neraca dan arus kas. Salah satu contohnya adalah swap suku bunga. Sebuah perusahaan mungkin ingin mengubah utang dengan suku bunga tetap menjadi utang dengan suku bunga variabel. Perusahaan bekerja sama dengan perantara, biasanya bank, untuk mencari perusahaan lain yang memiliki utang dengan suku bunga mengambang dan ingin menjadi utang dengan transaksi tersebut. Menjadi utang dengan suku bunga tetap. Kedua, perusahaan tersebut menukar suku bunga dan mengambil biaya atas transaksi tersebut. Swap mata uang asing mirip dengan swap suku bunga, kecuali tujuannya adalah untuk melindungi risiko mata uang asing daripada risiko suku bunga. Dan yang terakhir, yang ketiga, option contract. Kontrak opsi atau option contract memberikan pihak hak, bukan kewajiban, untuk melakukan suatu transaksi. Sebagai contoh, opsi untuk membeli suatu keamanan pada harga kontrak tertentu pada tanggal yang akan datang kemungkinan akan dilaksanakan hanya jika harga keamanan pada tanggal tersebut lebih tinggi daripada harga kontrak. Opsi juga dapat berupa call atau put. Opsi call adalah hak untuk membeli keamanan atau komoditas pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyelesaian.
Opsi put adalah opsi untuk menjual keamanan atau komoditas pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyelesaian. Next. Selanjutnya ada dari derivative securities ada accounting for derivative. Di sini ada classification of derivative for accounting. Di paling atas ada derivative terbagi menjadi dua, yaitu hedge dan spekulatif. Di hedge ada fair value hedge, cash flow hedge, foreign currency hedge. Di foreign currency hedge ada fair value hedge, cash flow hedge, dan hedge of net investment. Di selanjutnya ada di derivative spekulatif. Balance sheet-nya derivative recorded at fair value. Income statement-nya unrealized gain and loss include in net income. Kedua ada derivative fair value hedge. Balance sheet-nya both derivative and hedge asset or liabilities recorded at fair value. Income statement unrealized gain and loss on both derivative and hedge asset and or liability included in net income. Yang ketiga, cash flow hedge. Balance sheet-nya derivative recorded at fair value offset by accumulated comprehensive income. Income statement-nya unrealized gain and loss on effective portion of the derivative are recorded in other comprehensive income until settlement date, after which transformed to income. Unrealized gain and loss on the ineffective portion of derivative and included in net income. Selanjutnya ada derivative foreign currency fair value hedge. Balance sheet-nya sama seperti fair value hedge, yaitu both derivative and hedge asset or liability recorded at fair value. Income statement-nya juga sama seperti fair value hedge. Unrealized gain and loss both derivative and hedge asset or liability included in net income. Selanjutnya ada foreign currency cash value hedge. Balance sheet-nya sama seperti cash flow hedge, yaitu derivative recorded at fair value offset by accumulated comprehensive income. Income statement-nya sama juga seperti cash flow hedge. Unrealized gain and loss on effective portion of derivative are recorded in other comprehensive income until settlement date. Unrealized gain and loss and the ineffective portion of the derivative are included in net income. Dan yang terakhir dari derivative ada foreign currency hedge of net investment in foreign operation. Balance sheet-nya derivative and cumulative unrealized gain or loss recorded at fair value, part of cumulative translation adjustment in accumulated comprehensive income.
income statement-nya unrealized gain and loss reported in other comprehensive income as part of translation adjustment. Next. Selanjutnya yang terakhir dari derivative securities yaitu disclosure for derivative. Ada 4. Yang pertama ada qualitative disclosure, yang kedua ada quantitative disclosure, yang ketiga ada interest rate risk exposure, dan yang terakhir yang keempat foreign exchange exposure. Next. Selanjutnya analyzing of derivative. Yang pertama objective for using derivative, kedua risk exposure and effectiveness of hedging strategies, yang ketiga transaction specific versus company wide risk exposure, yang keempat ada inclusion in operating or non-operating income. Ya, yang pertama dulu ada objective for using derivative, mengidentifikasi tujuan pengguna derivatif oleh sebuah perusahaan penting karena risiko yang terkait dengan derivatif lebih jauh untuk spekulasi daripada untuk lindung nilai. Yang kedua ada risk exposure and effectiveness of hedging strategies. Setelah seorang analisis menyimpulkan bahwa sebuah perusahaan menggunakan derivatif untuk lindung nilai, analis juga harus mengevaluasi risiko mendasar yang dihadapi oleh perusahaan, strategi manajemen risiko perusahaan, aktivitas lindung nilainya, dan efektivitas operasi lindung nilainya. Namun sayangnya, pengungkapan yang saat ini diwajibkan tidak selalu memberikan informasi yang bermakna untuk melakukan analisis mendalam. Persyaratan akuntansi dan pengungkapan pada nilai dasarnya dirancang untuk memberikan nilai aktual dari instrumen derivatif kepada pembaca dan efek dari perubahan nilai ini terhadap probabilitas yang dilaporkan. Namun seringkali nilai pasar wajar tidak signifikan dan jumlah nominal tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi aktivitas lindung nilai perusahaan. Perusahaan tidak diwajibkan untuk mengkuantifikasi, sebagai contoh, sejauh mana paparan telah dikurangi melalui aktivitas lindung nilai yang mana. Jika diungkapkan, akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada investor dan kreditur mengenai efektivitas strategi lindung nilainya. Yang ketiga, transaction specific versus company wide risk exposure. Perusahaan melindungi paparan khusus terhadap transaksi komitmen aset dan atau liabilitas. Meskipun melindungi paparan khusus biasanya mengurangi exposure risiko keseluruhan perusahaan terhadap suatu variabel ekonomi yang mendasari. Perusahaan jarang menggunakan derivatif dengan tujuan melindungi exposure risiko keseluruhan perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, peraturan akuntansi melarang penggunaan akuntansi lindung nilai kecuali lindung nilai secara khusus terkait dengan aset yang dapat diidentifikasi, liabilitas, transaksi, atau komitmen. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas.
Apakah tujuan akhir dari lindung nilai? Jika tujuan lindung nilai adalah untuk mengurangi risiko bisnis secara keseluruhan dan mengurangi sensitivitas arus kas perusahaan terhadap faktor risiko tertentu, maka apakah melindungi eksposur risiko individu mencapai hal ini? Kemungkinan besar iya, tapi tidak selalu. Pertanyaan analisis yang relevan adalah apakah manajer yang rasional melakukan kontrak derivatif yang meningkatkan risiko keseluruhan perusahaan. Dalam beberapa kasus, jawabannya adalah iya. Tindakan seperti ini dapat terjadi karena besarnya kompleksitas bisnis modern serta kesulitan mencapai keselarasan tujuan di berbagai divisi perusahaan. Sebagai contoh, Departemen Keuangan sebuah perusahaan mungkin bertanggung jawab untuk mengendalikan arus kas, pendanaan, dan kemudian melakukan swap suku bunga untuk mengurangi volatilitas pembayaran bunga, meskipun pembayaran bunga ini dapat berkorelasi negatif dengan arus kas operasional perusahaan. Demikian pula divisi Amerika dan Eropa dari sebuah perusahaan mungkin melindungi exposure risiko mata uang dengan tujuan yang saling bertentangan karena setiap divisi mencoba mengelola exposure risiko spesifiknya tanpa mempertimbangkan risiko keseluruhan perusahaan. Yang keempat ada inclusion in operating or non-operating income. Salah satu isu analisis lain adalah apakah menganggap keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada instrumen derivatif sebagai bagian dari pendapatan operasional atau non-operasional. Sejauh derivatif adalah instrumen lindung nilai, maka keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dan yang sudah direalisasi seharusnya sejauh ini derivatif adalah instrumen lindung nilai, maka keuntungan dan kerugian yang operasional. Selain itu, nilai wajar derivatif tersebut seharusnya dikecualikan dari aset operasional. Next. Selanjutnya ada fair value option. Fair value option terbagi menjadi 3, yaitu asset and liabilities eligible for the fair value option. Yang kedua ada selective application. Yang ketiga ada reporting requirement. Next. Yang terakhir ada analysis implication. Pertama, reliability of fair value measurement. Yang kedua ada opportunistic adoption of SFAS 159. Yang pertama, reliability of fair value measurement. Tugas analisis yang penting adalah mengevaluasi keadaan pengukuran nilai wajar dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.